Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Academy, persembahan DDTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Teman-teman, sebagai informasi, pada 5 Januari tahun 2022 kemarin, pemerintah baru saja mengeluarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di UU HKPD ini banyak sekali perubahan-perubahan yang salah satunya itu mengubah juga tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya memang untuk menjadi terobosan masalah-masalah yang selama ini terjadi pada pemungutan pajak daerah. Nah, salah satunya nih yang ada di perubahan UU PDAD tersebut adanya suatu jenis pajak baru yaitu pajak alat berat. Jadi sebenarnya pajak alat berat ini apa sih? Pemungutannya nanti seperti apa dan juga pajak alat berat ini apakah memang jenis pajak yang baru atau sebelumnya sudah ada nih? Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa yaitu Kak Hamidah Amri Safarina. Selamat datang di Bincang Academy, Kak Hamidah. Ya, terima kasih Rafif. Gimana kabarnya Kak hari ini? Baik sekali kabarnya hari ini. Gimana Rafif kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Teman-teman, mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih sama Kak Hamidah, mungkin bisa buka ya di DDTC News. Banyak sekali nih tulisan-tulisan dari Kak Hamidah. Memang Kak Hamidah ini adalah salah satu researcher dari DDTC Fiscal Research and Advisory yang berpengalaman untuk menangani berbagai macam kasus ya, yaitu seperti sengketa dan juga pajak dalam negeri, pajak pusat, dan juga pajak daerah. Nah, mungkin langsung saja nih Kak Hamidah, kita coba bahas ya tentang pajak alat berat ini yang memang baru muncul di UU HKPD ini ya Kak? Ya, benar sekali. Nah, ini yang disebut dengan pajak alat berat ini sebenarnya apa sih? Ini alat berat itu yang dimaksud tuh apa nih Kak? Ya, jadi benar sih apa yang dinyatakan oleh Rafif ini bahwa alat berat, pajak alat berat ini memang suatu nomenklatur baru yang ditemukan di dalam Undang-Undang HKPD gitu. Nah, jadi di dalam Undang-Undang HKPD di pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa pajak alat berat adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang dinamakan dengan alat berat ini? Alat berat ini mengacu kepada alat seperti apa, kemudian kriterianya seperti apa, begitu ya Rafif? Betul. Nah, jadi terkait hal ini, pertanyaan ini juga sudah terjawab di dalam pasal 1 angka 32 mengenai definisi alat berat ini sendiri. Jadi di dalam ketentuan tersebut, alat berat didefinisikan sebagai alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang bersifat berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen, serta beroperasi pada area tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan juga pertambangan. Nah, dari definisi itu tersebut, itu kan memang panjang sekali ya Rafif dari definisi alat beratnya sendiri. Nah, kalau dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan atas 4 poin dari alat berat ini atau kriterianya seperti apa. Jadi yang kriteria pertama adalah alat berat ini diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi atau teknik sipil lainnya yang memang dirasa memberatkan apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Kemudian yang kedua yaitu beroperasi dengan menggunakan motor yaitu dengan atau tanpa roda. Jadi dalam definisi ini alat berat tuh bisa saja dengan roda atau tanpa roda begitu. Yang poin ketiga yaitu tidak melekat secara permanen. Kemudian yang poin keempat adalah beroperasi hanya di area tertentu nih. Jadi yaitu area perkebunan, perhutanan, kemudian area pertambangan atau area konstruksi seperti itu Rafif. Jadi emang dari definisi yang ada di UHKPD itu tentang pajak alat berat itu sudah bisa kita bedah menjadi kriteria-kriteria tertentu. Kalau memang itu masuk ke dalam kriteria tersebut bisa menjadi dikenakan ya menjadi pajak alat berat tadi. Iya, benar. Kalau emang seperti itu emang dulu-dulu ya secara kalau kita kilas balik di UU PDAD dan sebelum-sebelumnya itu pengenaan pajak atas yang disebut alat berat ini seperti apa sih Kak?
Jadi memang pengenaan pajak atas alat berat ini secara pengenaan pajaknya memang bukan suatu hal yang baru ya. Nomenklaturnya pajak alat berat sekarang gitu. Tapi apabila kita melihat interpretasi secara historikalnya, sebenarnya pajak atas alat berat itu merupakan jenis pajak atau masuk ke dalam kategori pengenaan pajak kendaraan bermotor. Jadi artinya sebelumnya yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang PDRD tahun 2000 pada mulanya itu pengenaan pajak atas alat berat itu dilakukan. Jadi saat itu pemerintah mengklasifikasikan alat berat sebagai suatu kendaraan bermotor dalam Undang-Undang PDRD tahun 2000. Kemudian di dalam Undang-Undang PDRD tahun 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu kemudian ketentuannya sama, yaitu pengenaan pajak alat beratnya masih masuk ke dalam ruang lingkup kendaraan bermotor. Jadi alat berat ini dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai suatu kendaraan bermotor yang dikenakan pajak atas kendaraan bermotor, seperti itu. Nah, perubahan yang signifikan ini terjadi ketika diterbitkannya Undang-Undang HKPD Rafif. Jadi klausa terbarunya atau nomenklatur terbarunya yaitu pajak atas alat berat, tidak lagi masuk ke dalam kategori pajak atas kendaraan bermotor, seperti itu. Ini memang nomenklaturnya yang baru, tapi pengenaannya sebelumnya udah dikenakan di PKB gitu ya, pajak kendaraan bermotor gitu ya. Oke. Ini mungkin biar kita tuh lebih jelas juga ya, kalau ini tuh yang dikenakan adalah alat berat gitu ya, dan lebih apa ya namanya, mungkin menaruh empasis bahwa alat berat ini tarifnya juga berbeda dengan PKB tadi gitu ya. Nah, mungkin kita kemarin kan juga ada nih Kak, keluar keputusan ya dari Mahkamah Konstitusi ya, yaitu putusan MK nomor 3 tahun 2015 ya Kak. Nah, itu bagaimana sih Kak, dinamika peraturan terkait dengan pajak atas alat berat ini berdasarkan adanya putusan MK tersebut? Nah, ya jadi memang ketentuan atas pengenaan pajak alat berat ini memang historinya sangat panjang ya Rafif. Jadi memang kita perlu mengetahui jadi kilas balik seperti apa sih pengaturannya begitu. Jadi pada dasarnya klasifikasi alat berat itu yang dikategorikan sebagai kendaraan bermotor memang sudah diatur di dalam Undang-Undang PDRD tahun 2009 seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, tapi ada juga nih klasifikasi alat berat berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, di situ di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa alat berat merupakan salah satu dari jenis kendaraan bermotor gitu. Nah, ternyata peraturan ini yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menimbulkan suatu diskursus atau suatu pertanyaan dari masyarakat gitu, bahwa mengapa alat berat diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor. Padahal itu kan dua hal yang berbeda ya, antara alat berat dan juga kendaraan bermotor, seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat melakukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang angkutan lalu lintas dan angkutan jalan ini. Nah, di dalam uji materi tersebut, masyarakat menyatakan bahwa sebenarnya ada suatu perbedaan yang signifikan antara kriteria alat berat dan juga kendaraan bermotor. Jadi, alat berat tidak dapat dikategorikan atau masuk dalam klasifikasi kendaraan bermotor. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Apa perbedaannya gitu? Nah, di uji materi tersebut, masyarakat menyatakan bahwa kendaraan bermotor itu umumnya digunakan di jalan raya seperti pada umumnya gitu. Kemudian penggunaannya juga untuk pengangkutan masyarakat atau pengangkutan orang atau pengangkutan barang. Berbeda halnya ketika kita membicarakan suatu alat berat. Alat berat ini kan digunakan untuk area tertentu ya, seperti tadi yang kita lihat di definisi Undang-Undang HKPD saat ini gitu. Yaitu bisa digunakan di area konstruksi, kehutanan, kemudian perkebunan, dan area pertambangan gitu. Jadi bukan digunakan di dalam jalanan pada umumnya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Terlebih lagi, alat berat ini memang merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses produksi. Nah, akhirnya atas uji materi yang diajukan oleh
pihak tersebut, kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya terbit putusan MK nomor 3 tahun 2015. Nah, tapi ternyata dengan adanya putusan ini belum selesai, Raffi, polemiknya. Diskursusnya berlanjut lagi nih. Jadi diskursusnya adalah ketika klasifikasi alat berat ini sudah tidak masuk dalam kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas itu, tapi kan masih ada klasifikasi berdasarkan Undang-Undang PDRD, gitu ya. Betul. Nah, di Undang-Undang PDRD masih menyatakan bahwa alat berat ini masuk ke dalam klasifikasi kendaraan bermotor. Artinya kan ada dua hal yang berbeda nih, dualisme aturan, dualisme kebijakan gitu. Nah, akhirnya melihat adanya perbedaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan, ini harusnya merujuk ke aturan mana nih, kayak gitu kan. Nah, akhirnya beberapa pelaku usaha itu mengajukan uji materi juga kepada Undang-Undang PDRD tahun 2009. Jadi, karena adanya perubahan mengenai klasifikasi alat berat, kemudian Undang-Undang PDRD juga harus diubah seperti itu agar ketentuannya sejalan. Nah, akhirnya atas uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan MK tahun 2017 yang menyatakan bahwa alat berat ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor. Nah, alat berat ini memang merupakan suatu alat yang bersifatnya memang suatu digunakan untuk kegiatan produksi dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kendaraan bermotor. Akhirnya dengan hal tersebut, dalam putusan MK juga mengamanatkan bahwa pemerintah harus menerbitkan aturan terbaru mengenai pajak daerah ini untuk mengubah adanya ketentuan pajak daerah atas alat berat. Seperti itu historinya. Jadi emang timbulnya jenis pajak baru ya, nomenklatur baru ini, pajak alat berat, itu ditarik ke belakang dari adanya revisi Undang-Undang Lalu Lintas tadi gitu ya, Kak. Di mana ada jenis baru nih, alat berat itu bukan termasuk dari kendaraan bermotor gitu ya, karena fungsinya bukan, ya emang kalau kita lihat di lapangan ya memang namanya alat berat itu fungsinya bukan untuk distribusi ya, baik itu distribusi orang ataupun barang, tapi untuk ya fungsi produksi gitu ya. Nah, makanya harus dibedakan nih. Nah, karena diubah lalu lintas, diubah juga PDRD-nya gitu ya. Nah, itu barengan dengan adanya Undang-Undang HKPD ini. Ngomongin lagi tentang Undang-Undang HKPD nih, jadi gimana nih Kak pengaturan menurut Undang-Undang HKPD terkait dengan pengenaan pajak atas alat berat ini? Nah, terkait pengaturannya sendiri seperti yang tadi sudah disebutkan juga ya, bahwa saat ini diaturnya melalui Undang-Undang HKPD. Nah, secara spesifik pasalnya sendiri itu ada di pasal 17 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang HKPD. Jadi ada 5 pasal utama yang menjelaskan mengenai pajak atas alat berat ini begitu. Jadi nomenklaturnya yang digunakan adalah pajak alat berat. Nah, dari pengaturan tersebut, kemudian kita bisa breakdown nih Rafif. Ada beberapa komponen pengaturannya. Itu ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah objek pajak. Nah, pertanyaannya adalah, berarti objeknya gimana sih? Apa sih? Seperti itu kan? Betul. Nah, yang pasti objeknya adalah alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai oleh suatu pihak tertentu gitu. Nah, tapi ada 3 hal yang dikecualikan dari objek pajak alat berat ini. Yaitu yang pertama adalah alat berat yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pada umumnya seperti itu yang dimiliki pemerintah. Yang kedua, yaitu alat berat yang dimiliki atau dikuasai oleh konsulat atau suatu perwakilan negara asing seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengecualiannya bisa didelegasikan kepada Perda. Jadi pemerintah daerah sendiri bisa menambahkan pengecualian lainnya ke dalam objek dari alat berat ini sendiri. Kemudian yang poin kedua yaitu subjek pajak dan juga wajib pajak. Nah, terkait hal ini, subjek dan wajib pajaknya yaitu sama-sama seseorang atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Kemudian komponen yang ketiga, Rafif, itu ada mengenai dasar pengenaan pajak.
Nah, dasar pengenaan pajaknya ini yaitu berdasarkan nilai jual alat berat. Nah, nilai jual alat beratnya tuh merujuk kemana begitu ya, mungkin pertanyaan lebih lanjut. Nah, yang menjadi rujukan yaitu harga alat berat pasaran umum, jadi rata-rata harga pasaran umum begitu. Mungkin memang terkait hal ini kita harus menunggu peraturan lebih lanjut lagi nih. Harga rata-rata pasaran umum itu yang seperti apa, dan kita harus merujuk kepada harga yang mana nih, karena kan bisa jadi berbeda-beda di suatu tempat ya harga alat berat ini begitu. Kemudian yang tarifnya, yang keempat, itu komponen keempat ada tarif. Tarifnya itu sebesar 0,2%, paling tinggi atau maksimum. Nah, klausa yang digunakan paling tinggi ini mengartikan bahwa di setiap daerah, yaitu daerah provinsi yang memegang kewenangan pemungutan, itu bisa mengenakan pajak atas alat berat lebih rendah dibandingkan yang diatur di dalam Undang-Undang HKPD gitu. Yang penting tidak melebihi 0,2% yang sudah ditetapkan. Kemudian yang poin terakhir yaitu mengenai penghitungan dan tempat terutangnya atas pajak alat berat. Nah, untuk tempat terutangnya ini dilihat dari di mana alat berat ini dikuasai gitu. Artinya digunakannya tuh di mana, seperti itu. Nah, untuk penghitungannya seperti pada penghitungan pajak pada umumnya ya, yaitu mengenakannya dari dasar pengenaan pajaknya dikalikan dengan tarif yang sudah ditentukan di setiap daerah, seperti itu. Oke, jadi demikian aturannya, dan kita masih banyak menunggu aturan turunan gitu ya Kak, penjelasan lebih detail lagi. Nah, itu berarti nanti kita langsung lihat di perdanya atau gimana nih Kak? Nah, ya jadi memang untuk aturan turunannya sendiri kemungkinan besar akan diuraikan ke dalam rancangan peraturan pemerintah, jadi RPP. Oh, berarti ada peraturan pemerintah Iya, dulunya, benar. nggak Jadi langsung ada ke perda RPP. gitu ya? Iya, Oh, benar. oke. Jadi nanti harus melihat dulu nih di RPP-nya seperti apa. Dari RPP ini nantinya tiap pemerintah provinsi yang memang ingin mengenakan pajak alat berat dapat membentuk peraturan daerahnya masing-masing untuk mengatur secara masing-masing atas pemungutan pajak daerahnya, seperti itu. Oke, jadi kita sekarang posisinya menunggu peraturan pemerintah ya. Semoga nanti bisa langsung rilis ya, biar nanti Pemda gitu ya, pemerintah daerah bisa segera langsung menyusun perdanya nih, bisa menentukan nanti yang masuk gitu apa aja, mungkin menambah pengecualian juga, dan menentukan tarifnya, itu yang terpenting ya. Ya, benar Nah, sekali. sejak adanya Undang-Undang HKPD dan diaturnya tentang pajak alat berat ini, dan mungkin ini sebuah transisi juga ya dari adanya pajak kendaraan bermotor yang sekarang juga masih dipungut ya atas alat berat ini gitu ya. Nah, apakah adanya Undang-Undang HKPD yang menentukan tentang adanya pajak alat berat ini ada implikasinya gitu Kak? Apakah ada isu-isu tertentu yang muncul dari hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya pertama-tama kita memang harus mengapresiasi dari pemerintah ya, Rafif, karena memang adanya peraturan terbaru ini memberikan suatu kepastian hukum nih mengenai pajak alat berat sendiri. Tapi memang masih membutuhkan suatu aturan turunan atau penjelasan lebih lanjut mengenai implementasinya. Karena apabila kita melihat ketentuan pemungutannya ya, jadi kan pemungutannya itu dilakukan di tempat penguasaan nih. Nah, kemudian secara bisnis dari suatu kegiatan itu kan alat berat biasanya bisa digunakan di tempat provinsi yang berbeda dalam 1 tahun berjalan gitu. Sementara secara ketentuan pembayarannya itu dapat dilakukan 12 bulan secara berturut-turut dan dilakukan di muka. Sementara itu dalam 1 tahun yang berjalan bisa berpindah provinsi nih penggunaan alat beratnya. Nah, itu mungkin masih membutuhkan jawaban dari pemerintah melalui pembentukan peraturan yang lebih lanjut atas alat berat ini gitu. Jadi ya harapan kedepannya isu-isu teknis gitu ya terkait pemungutan, kemudian tata cara pembayaran pajaknya itu masih membutuhkan arahan dari pemerintah yang kemudian nantinya diketuangkan juga di dalam PP dan juga Perda, seperti itu sih. Oke, ini kita banyak berharap ya nanti PP-nya bisa terbit segera, dan juga pemerintah nggak melepas saja nih untuk pemerintah daerah melakukan penyusunan perda, tapi juga melakukan bimbingan-bimbingan gitu ya Kak, biar nanti pembentukan perdanya juga lebih oke gitu ya. Oke, sebagai penutup mungkin ada pesan terakhir nih, closing statement maksudnya buat teman-teman bincang semua, silakan.
Ya, jadi mungkin terkait mengenai pemungutan pajak atas alat berat ini memang suatu nomenklatur yang baru ya teman-teman. Tapi apabila melihat dengan historikalnya, yaitu pemungutan pajak atas alat berat ini bukan suatu hal yang baru karena sudah dilakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang PDRD tahun 2000. Tapi mungkin yang menjadi catatan saat ini adalah kita masih menunggu aturan lebih lanjutnya mengenai pemungutan pajak alat berat yang nantinya bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien. Kemudian mungkin juga untuk beberapa pemerintah daerah yang memang memiliki potensi pajak alat berat di sini harus memiliki target atau ketentuan yang lebih jelas agar pemungutannya juga tidak tumpang tindih, kemudian pemungutannya juga lebih tepat gitu ya terhadap wajib pajak pribadi atau badan seperti itu, Rafif. Oke, terima kasih banyak buat Kak Hamidah atas insight-nya ya, atas pengetahuannya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga teman-teman di sini bisa memperoleh manfaat banyak ya dari episode Bincang Akademi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita bisa bertemu di episode berikutnya di channel YouTube DDTC Indonesia. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bincang santai bahas pajak. Bisa Bapak.